20 batu. 20 batu. Keluar Besar kecil ya. Besar kecil ukurannya ada yang setengah senti, ada yang 1 senti, ada yang 2 senti. Gitu ya. Saya sampai subhanallah ini luar biasa. Oke, jumpa maning juga ketemu lagi bersama Dr. Sentot. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Nah, di sesi sebelumnya Pak Dr. Sentot silaturahmi ke Ayub Camp kita bahas beberapa keluhan. Nah, ini kita diskusi ada studi case baru yang kebetulan juga beliau temukan saat praktek pas Al-Kasau, yaitu tentang batu ginjal. Iya. Nah, tapi gini Dok, sebelum kita ngomong pas ya, batu ginjal itu sebenarnya kok bisa ada batu di dalam ginjal? Itu masuknya lewat mana? Apa tiba-tiba pukul? Kalau secara perspektif ilmu jenengan dulu itu seperti apa, Dok? Iya, jadi batu itu yang ada di dalam saluran kencing ya. Jadi batu itu bisa di mana saja. Bisa di ginjalnya, bisa di saluran antara ginjal sampai kandung kencing, bisa juga tempat mau keluarnya kencing. Oh. Jadi tapi awalnya memang dari ginjal. Nah, kita tahu fungsinya ginjal itu adalah sebagai penyaring. Oke. Paling sederhana lah sebagai penyaring lah. Kan nggak perlu saya detail kan, karena kita nggak butuh sedetail itu. Poinnya darah kita itu disaring, yang bersih dikembalikan lagi. Oke, diputar lagi lah ya. Ya, yang kotor melalui mekanisme yang ada di dalam ginjal itu dibuang, sampah dibuang. Kita harus tahu dulu yang disaring itu kan darah. Berarti darah ini dari mana? Darah ini berarti dari makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi. Misalnya batu-batu yang muncul itu bisa jadi awalnya adalah tanda-tanda makanan yang kita makan itu penuh dengan tanda kutip kalsium tertentu. Oke, ya. Nah, kemudian harusnya ini bisa disaring dan bisa dikelontor dengan baik. Nah, ini ada yang mengendap karena tidak mungkin kurang minum, mungkin sering menahan kencing, atau over yang kita makan itu minuman-minuman atau makanan-makanan yang tinggi dalam tanda kutip kalsium. Oke. Misalnya di sebuah daerah, ya saya masih ingat sebuah daerah yang penuh dengan air yang dari kapur. Oh, kapur ya? Oh ya. Kapur betul. Ya. Cirinya kalau direbus, ya pinggir-pinggirnya ada apanya. Ya. Nah, itu di wilayah Lamongan, Tuban, ya. Daerah Tapal Kuda yang itu sekitar kayak Madura. Ya. Nah, itu kan banyak air yang mengandung kapur ya. Kapur. Nah, kemudian dia bisa jadi mengendap. Dikonsumsi sekian tahun, kemudian disaring masuk ke dalam lambung kita, diserap sisa, kemudian sisanya dibuang, disaring di ginjal. Nah, itu ada yang tersisa. Nah, itu dikit-dikit lama-lama jadi besar kan. Nah, kemudian harusnya ini bisa dibuang dengan baik gitu loh. Tapi ada satu dan lain. Tidak hanya minuman, makanan-makanan juga yang banyak mengandung protein yang kita konsumsi, protein dalam jumlah tinggi misalnya gitu. Misalnya seafood misalnya gitu, atau protein tinggi kayak bebek misalnya gitu ya. Nah, tapi kan setiap orang beda-beda. Ya, betul. Ada yang bisa mengolah itu dengan baik, atau bisa juga itu dipecah karena aktivitas fisiknya cukup. Nah, akhirnya butiran-butiran halus itu tidak sampai mengendap dan bergabung jadi satu, lah ya, bersih kebuang gitulah. Nah, yang dalam bentuk lunak, ya lunak belum sampai keras. Kalau pengen tahu, ini bagi yang mau menghitankan anaknya. Oh ya. Nah itu kalau mohon maaf ini pemaluannya itu ditarik ke belakang, itu ada putih-putihnya itu. Itu sebenarnya salah satu bentuk calonnya batu-batu. Cuman ada di situ. Tapi kalau masih yang lunak. Belum sunat ya, yang belum sunat. Kalau sudah sunat kan sudah bersih, nggak ada endapan. Kan kalau anak kecil itu kan karena ada penutupnya itu, kencing itu kan sisanya di situ. Betul, nggak tuntas ya. Nggak tuntas, makanya jadi najis. Nah, ini begitu dibersihkan, tarik ke belakang itu banyak putih-putih. Nah, itu awalnya seperti itu ya. Seperti itu, tapi terus kemudian lama-lama di dalam ginjal kita atau di saluran kencing kita, dia semakin mengeras. Nah, kalau ini kemudian ditunjang dengan alirannya yang tidak lancar, mestinya kencing itu harusnya bisa lancar nih. Jadi jadi sudut pandang PAZ sekarang ya. Tapi mungkin sebelum ke sana, Dok, gejala-gejalanya mungkin dulu, Dok. Jadi karena biar orang tuh, karena ini penyakit yang lama banget baru ketemu. Ya, betul, biasanya betul. Dari pasien yang datang seperti apa? Jadi begitu
di saluran kencing itu mulai dari, kita bicara saluran kencing itu berarti mulai dari ginjal, saluran dari ginjal sampai ke kandung kencing, sampai tempat keluarnya, sampai keluarnya mancur itu. Nah, itu kita sebut saluran kencing semua. Nah, begitu batu itu, batunya macam-macam jenisnya ya. Yang paling sering itu batunya seperti karang di laut. Seperti karang, keras seperti banget ya? karang di laut, keras, tajam. Masya Allah. Sehingga kalau dia masih posisinya masih oke, bisa dinaungi oleh saluran yang ada di situ dan tidak sampai menggores dan tidak sampai menusuk, tidak ada keluhan. Hampir tidak ada keluhan. Tapi begitu nanti dia posisinya bergeser, kemudian dia menggores atau sampai kalau ada saluran itu terusnya mangklak begini, nah ini akhirnya membuat nyeri pertama. Nyerinya itu dikira sakit lambung, paling sering. Malah dikira sakit lambung? Dikira sakit lambung, diobati obat lambung. Nah, karena memang karena nyeri, otomatis kan stres asam lambung akan keluar. Akhirnya yang dikejar adalah lambungnya, padahal ini dari saluran kencing. Nah, taunya gimana? Ya namanya organ lambung ada di ulu hati, di sini. Kalau itu sakitnya sudah agak ke belakang sampai ke bawah, nah ini bukan lambung tapi ada saluran kencing. Atau bahkan kalau posisinya di kanan, kalau laki-laki awas tumpang tindih dengan usus buntu. Kalau perempuan selain tumpang tindih dengan usus buntu, bisa juga ada penyakit di indung telur. Karena posisinya itu gandeng, hanya ini, nah ginilah gitu loh. Nah sebelah kanan bawah ditekan sakit, nah ini saluran kencing, indung telur atau sekitarnya, atau usus buntu. Nah ini kan perlu pemeriksaan yang lebih detail lagi. Nah kalau kita khususkan di sini, nah sakitnya itu khas. Kalau saluran kencing itu mulai dari pinggang, menjalar ke depan, sebelah kanan atau sebelah kiri. Bisa dua-duanya kalau batunya dua. Oke. Nah kemudian disertai dengan kencingnya kok berubah warnanya. Warnanya seperti apa, Dok? Nah, ya kalau yang ringan biasa aja. Kalau mulai agak berat kok keruh. Keruh karena faktor keruh karena ada perdarahan mikro, perdarahan yang kecil-kecil. Keruhnya itu warnanya infeksi, kuning, merah atau seperti apa? Warnanya kan harusnya kuning jernih. Ya, betul. Nah, ini agak keruh. Keruh itu artinya tidak bisa bening. Keruh karena ada infeksi, keruh dengan sel darah merah karena ada pelukaan. Kalau Dok, orang bangun tidur kencing juga keruh kan biasanya? Ya, tapi kan tidak pakai nyeri. Iya. Jadi ini ada nyerinya karena batu yang menggores. Nah, ekstrimnya kencing itu warnanya ya darah, karena darahnya banyak. Ya darah ya banyak. Gitu ya. Nah, karena darah akhirnya kan itu nanti kan bisa lah kalau diobati kalau darah kan. Pokoknya yang jadi masalah ini batunya ini harus keluar, kan begitu. Nah, permasalahan lain adalah kalau batu tadi berada di ginjal atau di saluran di bawahnya ginjal, kemudian menutup salurannya penuh, sehingga produksi kencing dari ginjal itu harusnya turun ke bawah, itu nggak bisa lewat. Dalam kondisi masa yang banyak ya? Ya, tidak hanya banyak, besar. Nutupin ureter. Ya, ureter itu ginjal ke kandung kencing namanya ureter. Ureter itu ketutupan, akhirnya kencing yang harusnya turun ke bawah nggak bisa. Ginjalnya bengkak. Akhirnya ginjalnya bengkak seperti balon yang ditiup. Masya Allah. Nah ini juga nyeri. Dan ekstrimnya rusak. Saringan-saringan yang ada di dalam ginjal itu rusak. Kalau rusak bisa jadi perkara sepele karena batu ginjal kemudian rusak ginjalnya. Nah, gitu. Nah, tapi yang dirasakan secara gejala nyeri tadi di area belakang. Ya, belakang ke depan, kemudian disertai keringat dingin karena nyeri, muntah-muntah juga bisa, kencingnya keruh atau warnanya bahkan darah. Nah, biasanya yang dilakukan ya dari sudut pandang medis itu diobatin dulu atau dikasih obat-obatan pemecah batu. Ya, tentu saja sebelum dilakukan pengobatan kan diperiksa di ronsen, di USG gitu ya. Ronsen, USG, periksa kencing, kita supaya tahu. Itu untuk pendiagnosaannya. Nah, kadang-kadang kita juga perlu memeriksa itu. Kenapa? Supaya kita tahu musuh yang dihadapin. Seberat apa. Nah, karena dari pengalaman selama 6 tahun terakhir ini, bahkan mungkin sejak awal saya jadi dokter tahun 2007, gitu ya, batu itu secara alami bisa keluar.
secara alami. Secara alami bisa keluar. Wanita lebih mudah keluar daripada laki-laki. Kenapa? Iya. Karena salurannya. Karena salurannya kalau laki-laki lebih panjang. Lebih panjang. Kalau perempuan lebih pendek uretranya. Mm-mm. Nah, dan saluran kencing ini bisa memuai. Melar maksudnya? Bisa melar. Nah, selama saya jadi dokter, kalau batu ini ukurannya kurang dari 2 cm, 2 cm, kurang dari 2 cm, dia keluar. Jadi pasien-pasien saya itu insya Allah bisa keluar. Bisa keluar, dek, keluar. 2 cm, tapi sakit. Iya. Sakit. Gores Mas Andri, sakit. Sekeras karang. Ya, karena macam-macam bentuknya. Lah, kalau yang bentuk karang ini luar biasa sakit. Bayangkan karang yang ada di pasir pantai itu, karang kaki aja sakit. Itu diinjak aja sakit. Itu bagian dalam. Gores nih, gres gitu nanti berdarah. Nah, kalau inputan nanti yang sederhana bisa lah supaya membungkus ya. Tapi kita bicara kemungkinan bisa nggak kalau besar lebih dari 2 cm. Nah, kasus yang menarik itu kemarin itu bisa. Ternyata. Gimana dok? Yang sekarang dari jadi kan dari sudut pandang medis kan begitu ya. Nah, kalau itu lebih dari 2 cm, ada namanya tindakan ESWL. ESWL itu electroshock-wave lithotherapy. Kalau salah saya diingat lagi ya. Itu dikasih kejutan kayak disinar gitu, dikejutkan, gitu. Nah, batunya pecah, terus nanti biar ambiar, terus habis itu ada yang ngambil dari bawah. Jadi dimasukkan aja. Nah, itu keluar. Nah, itu bisa ESWL. Nah, kalau lebih dari 2 cm atau ya ekstrim dibongkar, dibuka ginjalnya, diambil. Operasi lah. Operasi besar. Ya, operasi buka ginjal. Nah, itu cara medis. Nah, sekarang sudut pandang dari PAZ yang saya pakai di pasien yang nanti saya ceritakan ini adalah melihat bahwasanya ada pinggulnya dari pasien ini, Ibu L ya, Ibu L. Itu miring pinggulnya. Pinggulnya miring ya. Kalau kita bilang ini kendor gitu ya. Iya, betul. Kendor dan melintir gitu. Nah, pantel plus yang kita bilang gitu. Nah, terus tipe tubuhnya tipe C. Gitu ya, karena melintir begini, posisi ginjal akhirnya nggak sesuai pada tempatnya dong. Iya. Agak begini nih, nah gitu. Kerenggang gitu. Peres lah ya. Ya. Nah, ditambah lagi memang minumnya kurang. Oh iya. Dengan posisi tinggalnya itu juga posisi yang makanan dan minumannya itu tidak malah mendukung untuk jadi batu, gitu ya. Nah, datang itu dengan keluhan nyeri, ya. Saya curiga ini hanya melintir aja, saraf kejepit atau melintir aja. Tapi begitu waktu saya periksa, kok nyerinya ini mengarah ke masalah saluran kencing, salah satunya yang saya curiga batu. Akhirnya waktu datang saya terapi enak, tapi saya nggak puas karena nggak tahu ini dosis diagnosanya apa. Saya kasih pengantar untuk USG. Begitu di USG itu muncul hasilnya. Ternyata batu, tidak satu, multiple. Jadi lebih dari satu lah. Multiple lebih dari satu, tidak disebutkan jumlahnya. Hanya disebutkan besarnya itu kurang lebih macam-macam. Ada yang 1 cm, ada yang 2 cm, dan seterusnya. Itu meliputi ada di area ginjal atau di mana? Di ginjal aja. Di ginjalnya langsung? Di ginjalnya aja, di tempat lain nggak ada. Hanya di ginjal aja. Ginjalnya aja, oke. Di ginjalnya aja. Nah, begitu ada itu, terus malam saya di WA. Ini istri saya kesakitan, kencingnya darah, demam, muntah, kedinginan, dan sebagainya. Masya Allah. Nggak bisa makan, nggak bisa ini. Waduh, ya sudah ke klinik aja. Itu ke klinik karena kedinginan karena infeksi tadi. Iya, betul. Karena tubuhnya berusaha untuk menormalkan. Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya setrika dulu. Disetrika dulu? Iya. Input kalor lah bahasa kita. Input kalor, jadi saya pasang oksigen supaya lebih tenang karena pucat. Ini enaknya dokter ini. Dokter bisa apa seperti ini kombinasi. Pucat. Loh, justru ini sebenarnya kita membuka lah ya bahwasanya ada kok yang lebih cepat daripada itu belum diinfus, jadi pucat kan. Jadi disetrika, di energi booster, kemudian dikasih oksigen, habis itu baru diinfus. Nah, habis itu saya lihat, banyak banget ini batunya, saya nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, kemudian pasien karena nyeri, ya udahlah
daripada dia shock neurogenik karena nyeri, saya harus kasih obat dulu. Karena kalau sampai nggak dikasih obat, pingsan lagi ya ini orang ini nanti, gitu kan. Saya kasih obat. Nah, ini mungkin nanti ada tambahan ya, inputan yang saya berikan kepada orang-orang yang punya batu. Apa itu? Madu. Kemudian telur. Telur malah ya. Telur kuning, ayam. Telur atau telur? Kuning dan putihnya semua. Kuning dan putih. Oke. Madu juga sama air kelapa. Air kelapa. Ya. Saya tidak bisa menceritakan ini kok bisa komposisi ini. Ini kearifan lokal, Banyuwangi. Ya, jadi saya dapat info ini dari Banyuwangi karena keluarga saya dari Banyuwangi ngasih tahu. Aku sering metu ini pakai ramuan ini. Ya, sejak itu saya pakaikan untuk PAZ. Bahkan jauh sebelum mengenal PAZ. Oh, iya. Jadi inputannya itu. Nah, alhamdulillah gitu ya. Kasih pereda nyeri enak, terus di terapi saya sama tim terapis di Prima Health, terapi gitu. Dapat 3 hari kontrol. Belum sampai 1 minggu. Saya masih ingat belum sampai 1 minggu. Kita 3-4 harian balik lagi. Saya kira apa? Ngeluarkan tisu. Keluarkan tisu. Tisu, habis itu taruh di meja, dok ini. Apa Bu? Ya ini. Berapa banyak gitu? Buka, seret. Ada lagi dok, ini 1 lagi, tisu selanjutnya. Gitu. Saya hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 20 batu. 20 batu? Keluar. Besar kecil ya? Besar kecil, ukurannya ada yang setengah senti, ada yang 1 senti, ada yang 2 senti. Gitu ya, saya sampai, subhanallah ini luar biasa. Jadi kalau badan itu melintir gitu ya, saluran itu kan juga menyempit. Betul. Batu yang harusnya bisa keluar, gak bisa tertahan. Kayak selang ya? Selang melintir. Jalur lewatnya akhirnya menyempit. Harusnya terbuang. Nah karena menyempit ini, akhirnya batu nggak bisa turun kan. Nah begitu dilatih rutin sama suaminya. Jadi dalam perjalanan 3-4 hari ini keluar satu. Sakit sekali. Tapi itu di rumah ya? Tapi di rumah. Enggak, saya nggak nemenin. Begitu saya suntik apa rawat jalan aja. Ini kan nggak ada urgensi untuk dirawat inap gitu ya. Kecuali saya mau cari-cari. Nah ini dirawat aja di rumah aja, di energi booster, di CU apa. Nah itu keluar 1, 2, ini berapa hari? Ya ini selama beberapa hari ini keluar 1, 2 terus sampai itu totalnya 20. Nanti mungkin ada fotonya ya, itu kayaknya ada di ini foto. Nanti Mas editor tambahkan itu fotonya. Kayaknya sudah diposting sama Pak Aidil. Itu tapi dok untuk inputnya sekali jangan kasih atau ada rekomendasi orang minum setiap hari? Minum setiap hari itu. Setiap hari. Setiap hari tuk balik lagi, 20. Nah, kemudian masih ada rasa nyeri enggak? Enggak ada sama sekali. Mau DOSG lagi? Enggak usah dok, buang duit itu. Tapi sudah tidak keluhan, dia datang udah ada keluhan sampai hari ini. Ini sudah bulan ke-2 ya, hampir 2 bulan ya. Enggak ada keluhan. Oke, jadi teman-teman sekalian dan juga pemirsa PAS TV ya, bahwasannya dari kejadian ini beliau dokter juga alhamdulillah punya keilmuan dari sisi terapis gitu kan. Apa dok hikmah yang dari medis iyalah, dari herbal tadi iyalah, tapi apa sih positioning PAS yang membantu dari proses terapi batu ginjal tadi itu? Iya. Jadi akhirnya kan sebenarnya sebuah penyakit itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Saya sudah pernah nih kalau dengan kasus batu itu ya solusinya dikasih obat untuk pemecah batu, kemudian dikasih karena diameternya besar lah ya. Nah, diameternya udah besar kan dipecah dan lain sebagainya. Ya skema itu tetap dijalankan. Secara alami saya juga dapat dengan menggunakan apa tadi? Inputan ya. Madu, telur sama air kelapa. Nah, itu juga alhamdulillah berhasil. Dan kasus batu ini sebenarnya bukan kasus pertama. Sebelum-sebelumnya itu sampai ada yang mau operasi waktu itu pasien masih tetangga saya di dekat klinik sana itu sudah mau dioperasi di Jeddah, nggak mau, dia minta pulang, keluarnya ya di Sidoarjo. Batunya itu keluarnya di Sidoarjo dan keluarnya itu bentuknya seperti batu karang yang dibungkus sama lemak yang itu. Tubuh udah berusaha mengcover ya? Iya, mengcover dengan tadi telur, kemudian ini kasus ini berulang.
Dan alhamdulillah saya udah ada dokumentasinya yang itu ya itu, yang ini. Itu dan memang 2 cm. Jadi ini lah ini segini. Gede juga ya? Iya ini ini 2 ya, senti. seruas tangan ini jari. Nah. Oh iya 2 cm. Nah, itu bayangkan itu di kemaluan laki-laki. Waduh. Kalau perempuan kan mungkin lebih lebar ya. Tapi kalau laki-laki itu setiap mili perjalanan itu menghasilkan keringat dingin. Kecepit resleting aja udah. Oh iya. Ya, apalagi itu digaris dari dalam sepanjang kurang lebih 7 sampai 11 cm. Nah, itu kan luar biasa itu perjuangannya dan bisa keluar. Tidak perlu operasi. Artinya apa? Dengan memahami bahwasannya oh ini tidak hanya sekedar kimia, ternyata ada sudut pandang mekanik. Dengan penggabungan antara metode inputan dan mekanik ini yang melihat sudut pandang lawang ini salurannya menyempit kok. Betul, karena posisi melintir tadi. Iya, salurannya menyempit kok. Saluran pembuangannya. Kita coba untuk netralkan lah. Nah, kalau pas kan tahu kendor melintir, apa kan sudah tahu kendor kencang melintir kombinasi. Kalau yang bukan pas kan bertanya-tanya apa iya, ya silakan aja kalau dites ya saluran pembuangan itu kalau melintir ya bakalan nggak bisa keluar dengan lancar. Pipa kalau melintir itu juga airnya juga nggak bisa lancar juga. Nah itu kalau kita lebarkan salurannya, maka benda-benda yang selain cair itu juga akan lebih mudah lewat. Betul. Nah itulah yang berpikir secara logika yang sederhana aja. Karena melintir, saluran menyempit, batu yang harusnya bisa keluar jadinya ketahan. Nah kita latih untuk melebar. Melebar ini akhirnya batu bisa keluar secara satu sampai 20. Dan ini kasus yang sampai 20 itu ya gak iso mikir aku orang ini. Tapi alhamdulillah diperjalankan bisa keluar 20 dan saya juga tidak menduga sebanyak itu. Itu kasus unik ya. Biasanya kan cuma 1, 2 paling banyak. Ini 20. Wah, luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, ini sebuah berita gembira. Ada beberapa juga inbox nih Dok di area di sosmednya Pas. Apa Kak batu ginjal? Mungkin next kalau ada kasus kayak macam batu empedu dan sebagainya. Atau ada pernah Dok batu empedu? Batu empedu ada. Nah, mungkin sekalian spill aja Dok. Apakah juga batu empedu pernah keluar gitu? Bukan keluar kalau batu empedu, tapi lebih ke arah dikikis perlahan. Batu empedu itu paling banyak dari kolesterol dan empedu itu juga salah satunya tugasnya adalah memetabolisme lemak. Makanya orang yang kecenderungan punya batu empedu adalah orang-orang yang over dalam mengkonsumsi lemak. Nah, tetap kita berpedoman bahwasanya segala sesuatu itu kalau berlebihan tidak baik. Harus seimbang lah ya. Seimbang. Nah, kalau kita mengkonsumsi lemak ya kita harus ada sebuah emergency exit supaya lemak itu tidak terlalu menumpuk. Exercise, olahraga. Ya salah satunya exercise. Kalau memang exercise-nya kurang, ini rodo di gitu ya. Gitu, sama gitu. Begitu lemak itu proses itu jadi batu lama-lama. Dan yang sudah kalau batunya masih kecil itu biasanya nggak terada keluhan. Tapi begitu sudah besar, mulai menyumbat, itu cairan empedu bisa nggak ngalir, itu sampai kuning, gatel apa gitu. Nah itu biasanya langsung dioperasi. Itu pun tergantung siap nggak dioperasi. Kadang-kadang juga jadi permasalahan mau dioperasi ini berbahaya. Kalau sampai bilirubinnya tinggi misalnya gitu ya. Nah yang kita lakukan itu yang di tempat saya ya. Belum sampai 0, tapi mengecil ya. Dan hidup normal. Keluhannya udah gak ada keluhan. Tapi sebelumnya apa yang dia keluhkan sebagai nyeri seperti orang sakit lambung. Dikira sakit lambung. Hati-hati banget. Hampir selalu dikira sakit lambung. Makanya kan insya Allah di tanggal 25 kan kita akan ada GERD itu. Kelas GERD itu. Ya. Jadi sebenarnya di situ juga nanti saya tunjukkan tidak nyeri ulu hati itu tidak hanya GERD. Belum tentu. Tadi belum tentu ginjal, bisa iya, khusus buntu juga ulu hatinya juga sakit. Tipes ya ulu hatinya juga sakit. Demam berdarah juga ulu hatinya juga sakit. Ya kan? Ditagih utang ya ulu hatinya juga sakit. Kejotos. Nah, makanya itu memang perlu ada pendiagnosaan lebih. Tapi kalau di metode PAZ kan lebih sederhana dari titik sentuhnya kendor kencang melintir kombinasi. Kalaupun nanti di terapi itu membaik ya sudah karena masalah itu saja. Tapi kalau misalnya masih ada keluhan lanjutan ya kita perlu benchmarking dengan cara pemeriksaan yang lain di mana nanti mungkin bisa dikombinasi dengan herbal dengan apa tergantung kemauan pasiennya. Nah empedu ini
Kalau bicara herbal ya, saya cuman meminta untuk mengkonsumsi kelapa bakar. Kelapa bakar ya. Ya, itu dirutinkan dengan bakar itu aja dan memang agak lama. Ini pasien terakhir saya dari Gresik. Alhamdulillah gak ada keluhan. Alhamdulillah. Batu empedunya masih ada, tapi mengecil. Dari yang awalnya hampir 1 cm, sekarang tinggal 0,4 gitu. Itu waktu 4 bulan. Ya, 4 bulan terapi pas. Iya, makannya ditoto. Oh ya juga. Makan ditoto dan lambung harus berfungsi. Makanya terapi PAZ itu juga menormalkan kerja lambung. Metabolisme secara umum. Iya, karena kan tahu nih, nanti kan saya bahas lebih dalam di tanggal 25 itu, bahwasanya asam lambung itu bukan penyakit. Asam lambung itu adalah memang penghuninya lambung. Makanya disebut asam lambung. Posisinya di lambung harusnya. Ya, jangan disalahkan. Oh, ini sakit asam lambung. Asam lambung itu mulai dari lahir sampai dikubur ya, rumahnya di lambung. Kalau sampai ada keluhan nyeri di lambung, berarti ada sesuatu. Nah, asam lambung itu gasnya banyak sebenarnya, cuman 2 aja. Yang pertama yang saya spill 2 ya. Dia sebagai pembunuh virus, bakteri, kuman, penyakit yang masuk bersama makanan ya. Supaya kita gak gampang sakit tipes, mencret gak jelas, kembung gak jelas. Itu karena kerja lambung yang bermasalah. Yang kedua, dia itu konverter. Konverter itu pengubah karbohidrat jadi glukosa, protein jadi asam amino, lemak jadi asam lemak. Kalau lambungnya ini nggak bisa bekerja dengan baik, proses ini gagal. Ya. Sehingga akan menumpuk sampah. Ke belakang juga. Akhirnya kemana-mana nanti, gitu loh. Nah, makanya ya. GERD ini harus diselesaikan di awal sebelum menyelesaikan masalah batu empedu, diabetes, darah tinggi, holistik ya. Semua. Makanya kalau kita hanya sekedar sakit lambung, obat lambung, nggak selesai. Gitu loh. Nah, makanya harus diselesaikan semua dan kita harus ini pesan-pesan sama teman-teman yang mungkin sudah belajar pengobatan yang lain, sudut pandang kesehatan itu luas dan kita bisa berpikir dari sudut pandang mekanik. Kalau aspek rangka ya. Aspek rangka harus kita 0,0 kan ya. Ya, di 0,0 kan. 0,0 ini apa maksudnya? Itu kalau sebuah koordinat XY itu 0,0 ini adalah sehat. Keseimbangan. Orang yang sehat dan lain sebagainya. Tapi kalau rangkanya melintir, posisinya bukan di 0,0. Tapi derajat lah ya. Akhirnya kalau misalnya bergeser di 1 min 2, ini penyakit apa? GERD. 1 plus 2, darah tinggi apa. Artinya karena koordinatnya banyak sekali, nama penyakitnya banyak. Kita nggak fokus nama penyakit, tapi balikan rangka ke 0,0, di mana itu adalah kondisi yang sehat. Seperti apa? Posisi sholat yang baik. Masya Allah. Waduh, ini malah sampai kemana-mana udah berapa menit ya. Terima kasih Dok untuk sharingnya dan teman-teman tadi Dr. Sentot mention kita ada kelas untuk webinar GERD ya, kelas Zoom nanti bersama Dr. Sentot membahas keluhan masalah lambung ya, asam lambung, masalah GERD juga. Kemudian kalau tadi bagaimana cara 0,0 itu sebenarnya pembahasan 2 hari sebenarnya Dok. 2 hari. Kalau dijelaskan di sini panjang sekali. 2 hari. Bagaimana deteksi badannya menyimpang, bagaimana tahu sudah 0,0 dan sebagainya yaitu di metode tes Al-Kasau. Terima kasih Dok atas waktunya dan nanti kalau Dokter ada sharing-sharing lagi teman-teman pokoknya subscribe saja. Kanker. Mau apa mau? Kanker tapi berat juga ya. Bahasanya berat juga. Tapi sudah sembuh. Kakaknya. Mungkin adiknya. next video. Ya, tapi ini spill aja. Ternyata bisa ya. Alhamdulillah. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.